Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan lagi melihat pembangunan IKN di bulan Juni ini guys. Jadi ini adalah update terbarunya, bagaimana sih kondisi di IKN saat ini. Kebetulan hari ini cuaca sangat cerah dan ini masih pagi hari guys, sekitar jam 7 dan saya menuju ke IKN dan kita lihat banyaknya pekerja-pekerja yang menuju ke areal pembangunan proyek di IKN. Nah, buat teman-teman yang dari luar IKN, jika ingin menuju ke IKN, harap lebih berhati-hati guys, karena memang saat ini jalur IKN ini sangat padat yang dilalui oleh mobil-mobil besar untuk mengangkut material dan juga banyak aktivitas pembangunan yang melalui jalur ini guys, karena memang jalurnya cukup sempit dan ramai. Jadi tolong lebih waspada karena tingkat kecelakaan saat ini di areal pembangunan IKN ini cukup tinggi guys. Beberapa kali telah terjadi kecelakaan. Oke, untuk sekarang saya sudah berada di namanya Desa Bumi Harapan ya guys. Jadi desa ini adalah desa yang paling dekat dengan pembangunan IKN saat ini. Nah, pagi ini cukup banyak nih orang-orang yang akan berangkat kerja dari area ini. Nah, kalau kita lihat banyak pekerja-pekerja yang mulai menaiki kendaraan. Nah, itu ada di sebelah kiri tuh, mereka akan menuju ke proyek. Nah, kita doakan semoga mereka sehat selalu ya guys, dan juga diberikan keselamatan dalam bekerja. Tetap hati-hati ya Pak. Nah, ini juga ada pekerja, jadi mereka itu naik mobil Grand Max ya guys. Memang sebenarnya ada bis, cuma ini mungkin subkon yang tidak terlalu besar sehingga mencari rentalan mobil Grand Max untuk mengangkut karyawannya. Memang saat ini tuh banyak vendor-vendor yang sudah masuk di IKN membangun kantor untuk tempat mereka. Nah, ini ada bis juga karyawan, itu juga untuk mengangkut karyawan tuh banyak juga. Saat ini kondisi jalanan macet ya. Saya masih ingat kondisi beberapa tahun yang lalu sebelum ada pembangunan IKN ini. Jadi sebenarnya saya juga sudah sering lewat di jalur ini sebelum ada pembangunan IKN, karena memang saya asli warga Sepaku ya guys. Jadi saya sering melewati jalur ini yang awalnya sangat sepi. Saat ini jalur ini cukup padat dan juga banyak lalu lalang kegiatan pembangunan IKN. Tuh ada lagi yang berangkat naik truk. Ini cukup macet ya. Jadi buat teman-teman, harap lebih hati-hati jikalau berkunjung ke areal pembangunan IKN. Nah, ini sudah sampai di Sepaku 4 kalau kita bilang. Nah, di sini banyak sekali kantor-kantor baru yang dibangun oleh vendor-vendor IKN. Jadi di areal ini banyak OKB-nya nih guys, karena lahan mereka diambil alih, dibeli atau disewa oleh vendor-vendor ini guys. Di sini juga sudah ada hotel, namanya Hotel Forjavino. Jadi buat teman-teman yang ingin menginap di IKN, sekarang udah ada hotel guys. Tuh banyak pekerja tuh di sebelah kanan, mereka naik Grand Max. Jadi banyak pekerja-pekerja yang membangun IKN ini dari luar daerah ya guys, dari Jawa, dari Sumatera, dari mana-mana lah. Jadi mereka datang kemari untuk mensukseskan pembangunan IKN. Kita doakan semoga pekerja-pekerja ini sehat selalu dan diberikan keselamatan dan rezeki yang lancar guys. Namun beberapa kali juga saya dengar beberapa pekerja tidak betah dengan vendor-vendor nakal atau subkon nakal yang telat membayar gaji mereka. Jadi kemungkinan menunggu pencairan dari BUMN ya, pencairan dari negara, lalu mereka menggaji. Nah kan kalau pencairan dari negara tuh agak lama tuh. Nah mungkin ada yang kurang modal sehingga menunggu pencairan dari BUMN, sehingga menunggu pencairan itu kan lama, jadi gaji mereka tertahan nih. Ada juga nih yang saya dengar bahwa mandor membawa kabur uang yang diperuntukkan untuk gaji-gaji tukang-tukang atau karyawan di pembangunan IKN ini, karena memang kebanyakan subkon. Jadi buat teman-teman dari luar Kalimantan yang ingin bekerja di IKN,
untuk lebih hati-hati juga dalam memilih vendor, karena memang beberapa kali dan cukup sering saya dengar mandor atau atasan membawa kabur uang yang diperuntukkan untuk gaji karena sistemnya cash. Nah, ini banyak pekerja yang akan menuju IKN. Ini udah banyak kantor ya, di kiri kanan jalan kita ini kantor-kantor vendor yang dibangun oleh vendor-vendor, karena memang areal ini cukup dekat dengan pembangunan IKN, guys. Nah, ini mereka naik mobil bak terbuka ya untuk menuju ke IKN. Jadi buat kalian yang masih sekolah, punya orang tua yang kerja di IKN, inilah kondisi mereka bekerja. Jadi tolong hargai, gunakan kesempatan sekolah itu dengan baik agar tidak sia-sia perjuangan mereka. Karena inilah yang kalian lihat. Jikalau memang ada orang tua kalian yang bekerja di sini, kondisinya mereka akan berangkat dengan bak terbuka, lalu debu yang sangat banyak dan kondisi cuaca yang panas. Nah, kita udah mendekati gerbang IKN. Nah, cukup banyak pekerja yang menaiki bak terbuka ya. Sebenarnya tidak safety, cuma yang nggak tahu lah ya. Saya juga tidak bisa berkata-kata banyak karena memang mungkin regulasi yang belum terlalu dipatuhi di areal IKN ini. Nah, kita udah sampai di gerbang masuk pembangunan IKN. Nah, kalau kalian lihat gedung-gedung tinggi itu adalah gedung BIN dan gedung Polri, guys. Jadi adanya di gerbang masuk IKN. Jadi kalau kalian masuk ke IKN, kalian akan pertama kali ketemu dengan gedung ini. Nah, itu udah ada beberapa tower. Itu yang 3 di sebelah kiri itu adalah tower Badan Intelijen Nasional, 3 di sebelah kanan tadi itu adalah gedung Polri. Debu yang cukup banyak ya, guys, karena memang kondisi beberapa hari tidak hujan dan lalu lalang kendaraan sangat banyak. Nah, itu gedung-gedung sudah berdiri. Semoga pembangunan IKN ini berjalan dengan semestinya, berjalan dengan lancar, karena memang bulan Agustus ini upacara pengibaran bendera merah putih akan dilakukan di Istana Negara yang baru, guys. Itu kata presiden kita. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk lagi ke hunian pekerja. Kita nanti akan melalui hunian pekerja IKN. Saat ini memang waktu karyawan berangkat ya. Jadi memang cukup padat dan juga ramai. Karena memang ini masih jam 7 pagi. Memang waktunya mereka berangkat ke lokasi proyek pembangunan. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja di IKN, kalian tonton nih. Nah, ini adalah mes pekerja juga. Jadi banyak pekerja-pekerja IKN yang akan menempati hunian pekerja ini. Memang sudah disediakan oleh pemerintah. Ada juga memang yang tinggal di luar ya, tidak di dalam proyek IKN, karena memang mereka mengikuti vendor masing-masing ya, atau subkon masing-masing. Nah, ini pekerja yang akan menuju tidak jauh dari lokasi Istana Negara, tapi kita tidak melalui itu, guys, karena memang aksesnya terbatas. Jadi kita cuma lewat HPK ini. Kita mau tunjukkan ini loh kondisi saat kalian ingin bekerja di IKN. Inilah kondisi yang sebenar-benarnya dan tidak ada rekayasa. Jadi kalian lihat bagaimana cuaca di sini, kondisi di sini, bagaimana mereka berangkat, bagaimana kondisinya, terus outfit mereka seperti apa. Ya seperti ini, guys. Ini adalah gambaran awal jika kalian ingin bekerja di IKN. Nantinya akan ada bis-bis, ada mobil terbuka, lalu ada hunian, tempat kalian tinggal, mes-mes. Nah, inilah kondisinya. Jadi jikalau kalian ingin bekerja di IKN, saya ingatkan untuk hati-hati dalam memilih vendor. Jangan asal-asalan. Cari info track record dari vendor tersebut, bagaimana kondisi keuangan, terus bagaimana sih citra perusahaan yang mengajak kalian untuk bekerja di IKN ini. Atau banyak di internet kalian bisa cari, misalkan PT ini, oh track recordnya bagus atau tidak, silahkan kalian cari. Oke,
sampai di sini dulu video saya ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.